Pernah denger nggak klaim yang bilang kalau rata-rata IQ orang Indonesia cuma 78? Angka itu sering banget jadi bahan lelucon di internet, bahan nyindir, bahkan kadang jadi dasar ngerendahin bangsa sendiri. Padahal, angka itu bukan hasil tes nasional, apalagi bukan hasil penelitian mutakhir. Angka 78 itu punya sejarah panjang dan kontroversial. Mulai dari siapa yang ngitung, datanya dari mana, sampai kenapa banyak ahli bilang, angka itu nggak bisa dipercaya. Jadi seberapa valid sih klaim IQ 78 ini? Yuk, kita bahas bareng. Angka IQ 78 ini pertama kali muncul dari penelitian Richard Lynn dan David Becker. Mereka nyusun semacam peringkat IQ negara-negara di dunia. Masalahnya, mereka nggak datang langsung ke Indonesia buat melakukan tes IQ. Mereka cuma ngumpulin hasil-hasil riset lama dari banyak sumber, lalu dirata-rata. Artinya, angka 78 itu bukan hasil pengukuran baru, tapi hasil olahan data yang dikumpulkan dari penelitian kecil di berbagai daerah dengan metode yang beda-beda. Jadi dari awal aja datanya udah nggak seragam. Sebagian besar data yang dipakai Lynn berasal dari penelitian yang tujuannya bukan buat mengukur IQ nasional. Contohnya penelitian tahun 1980 di Jawa Tengah yang mengukur dampak kekurangan yodium terhadap perkembangan otak anak-anak. Hasilnya, skor IQ berkisar antara 69 sampai 88, tapi itu hanya dari 2 desa. Ada juga studi lain yang meneliti efek cacingan, malnutrisi, dan trauma pasca bencana terhadap kemampuan kognitif. Dengan kata lain, hampir semua sampel diambil dari kelompok anak dengan masalah gizi atau kesehatan. Kalau data kayak gitu dipakai buat mewakili seluruh Indonesia, jelas gak adil. Disebabkan datanya diperoleh dari berbagai penelitian, Lynn mengonversinya ke skala IQ yang umum, rata-rata 100. Terus dia menambahkan apa yang disebut koreksi lingkungan, yaitu menurunkan atau menaikkan nilai berdasarkan asumsi pribadi tentang kualitas hidup tiap bangsa. Misalnya, jika negara dianggap punya pendidikan atau gizi rendah, maka nilainya otomatis dikoreksi turun. Maka hasil akhirnya, untuk Indonesia, keluar angka 78, sekian. Masalahnya, semua asumsi ini nggak punya dasar ilmiah yang kuat. Makanya banyak akademisi nyebut pendekatan Lynn ini bias dan simplistik. Pertama, sampelnya nggak representatif. Kebanyakan cuma dari daerah kecil dan bukan populasi nasional. Kedua, metodenya campur aduk. Ada yang pakai tes untuk anak, ada yang untuk dewasa, tapi semuanya digabung. Ketiga, dia nggak mempertimbangkan faktor sosial ekonomi dan konteks budaya yang memengaruhi hasil. Idealnya, tes IQ nasional harus punya sampel luas, alat ukur seragam, dan kontrol usia yang konsisten. Tanpa itu hasilnya lebih mirip tebak-tebakan statistik daripada gambaran nyata kecerdasan bangsa. Bahkan komunitas akademik internasional banyak mengkritik karya Lynn karena dianggap mengandung bias rasial dan metodologis. Seringnya, rendahnya IQ dijadikan alasan buat bilang masyarakat kita kurang pintar. Padahal, kemampuan berpikir itu nggak cuma soal genetik, tapi juga soal kesempatan. Jika gizi buruk, pendidikan terbatas, dan guru nggak merata, wajar kemampuan kognitif nggak berkembang maksimal. Masalahnya bukan di otak orang Indonesia, tapi di sistem yang belum adil. Begitu akses pendidikan, gizi, dan lingkungan membaik, kemampuan berpikir masyarakat pasti naik juga. Masalahnya, kalau orang terus-menerus dengar bahwa bangsa ini ber-IQ rendah, itu bisa jadi ramalan yang menggenapi diri sendiri. Kalau seseorang percaya dirinya bodoh, dia cenderung nggak berusaha keras. Padahal kecerdasan itu bisa dilatih, diasah, dan berkembang sepanjang hidup. Narasi IQ rendah bukan cuma salah data, tapi juga berpotensi bikin masyarakat kehilangan rasa percaya diri. Yang seharusnya kita lakukan bukan meributkan angka, tapi memperbaiki hal-hal yang benar-benar berpengaruh. Pendidikan, gizi, dan rasa ingin tahu. Jadi, apakah rata-rata IQ orang Indonesia 78? Jawabannya, nggak sesederhana itu. Angka itu datang dari penelitian lama yang lemah, bukan hasil tes nasional. Yang lebih penting, kemampuan berpikir manusia nggak berhenti di angka. Selama kita mau belajar, penasaran, dan berjuang, kita selalu bisa jadi lebih cerdas dari kemarin. Kayak kata Einstein, intellectual growth should commence at birth and cease only at death.
Jadi jangan ukur bangsa dari angka IQ, tapi dari semangatnya buat terus berkembang.